Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan tentunya buat kalian jadi orang sukses semua dong. Amin, mantap ya. Oke kan kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama, Bitcoin udah mulai recover ya. Yang notabene teman-teman ya, kemarin itu kan sempat di bawah 100 dolar tuh. Kali ini udah di area 101,5 ribu US dollar. Jadi udah ada persentase rebound tipis-tipis ya. Dan kalau kita lihat untuk altcoin di sini belum merespon dengan ya apa ya recovernya daripada Bitcoin ya karena memang saat ini dominasi masih terhadap Bitcoin bro. Kalian bisa melihat lah Bitcoin dominasinya. Jadi mayoritas ya rata-rata hari ini dari sektornya altcoin itu mengalami penurunan ya kecuali hyperliquid nih dia ada recover sekitar 3,59%. Oke. Kali ini dari beberapa teman-teman semua minta dibahaskan kembali tentang si Pi Network yang dimana Pi Network ini kalau kita lihat harganya di kepala 5 ya harga daripada Pi Network di kepala 5 dan dia dalam hitungan 1 jamnya udah ada sedikit recover sekitar 0,19%. Oke. Kita akan bahaskan bro ya kita akan bahasan dan semoga saja pada bulan ini nanti dia bisa listing ya nanti dia bisa listing amin semoga ya oke dimana kalau kita lihat sebenarnya dari circulating supply udah di area 7,49 miliar ya bro udah lumayan tinggi nih ya semoga saja tahun ini nggak ngelebihi di 10 miliar gitu ya oke. Nah, pada tanggal 28 Juni 2025 adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para komunitas Pi Network karena akan terjadi yang namanya Pi to Die ya. Nah, kalau kita berharap bro ya sesuai dengan gambaran-gambaran yang kita bahas waktu beberapa waktu yang lalu seperti mungkin akan ada announcement yang cukup bagus ya mungkin dari notes-nya ya real estate-nya gitu kan atau exchange listing bro dan ada dApps juga ya. Nah, yang satunya apa? Kita belum tahu community dan sebagainya. Oke, tapi kita mengacu pada dua pengumuman penting sebenarnya. Kalau ada announcement tentang dApps sama listing, bro, ya, itu pasti akan mengalami recover daripada si Pi Network. Nah, semoga saja Pi Network itu bisa listing ke dalam platformnya Binance, ya, ataupun HTX, bro, ya, karena kedua platform tersebut udah beberapa kali mention atau udah beberapa kali ngasih kode lah ya untuk si Pi Network ini termasuk ada Binance dan HTX ya. Ya semoga saja si Pi Network bisa listing ke situ. Kalau semisal nih Pi Network bisa listing ke Binance, tidak menutup kemungkinan harga daripada Pi Network juga akan mengalami kenaikan kembali ya. Nanti kalau dia udah recover jangan lupa ya untuk TP bro gitu. Nah, seperti yang kita ketahui dari HTX sendiri bro, udah beberapa kali dia mention ya tentang Pi Network. Nah, bisa kalian lihat sendiri HTX ya, antara AES dengan Pi Network gitu ya. Jadi ya semoga saja bro ya, HTX segera bisa mencantumkan daripada si Pi Network. Kalau HTX bisa ngelisting daripada Pi Network, ya kalian tahu sendirilah ya, setiap token listing itu pasti akan ada recovernya gitu bro ya. Semoga saja di bulan ini ataupun di bulan depan ya si Pi Network bisa listing di beberapa exchange pertukaran termasuk ada HTX sama Binance, Coinbase, Kraken ya atau Robinhood sekaligus. Oke, mantap ya. Dan sebenarnya Pay Today itu apa sih? Kenapa banyak ditunggu-tunggu oleh komunitas Pi Network ya? Jadi Pi Network itu akan merayakan yang namanya Pay Today pada tanggal 28 Juni 2025 di tengah meningkatnya spekulasi mengenai perkembangan ekosistem dan kemungkinan pencatatan di bursa atau exchange ya. Tanggal yang ditulis sebagai 6,28 ini merupakan 2 kali lipat dari simbol Pi Today 3,14 dan berfungsi sebagai titik evaluasi bagi perkembangan jaringan. Tahun ini acara tersebut berfokus pada peluncuran fitur KYC, SIN ya teman-teman ya, peningkatan partisipasi dalam ekosistem serta harapan yang lebih luas terhadap migrasi ke mainnetnya. Meskipun saat ini para komunitas Pi Network banyak yang frustasi karena dari mekanisme
KYC-nya itu nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, apa itu sebenarnya Pi to Die? Kenapa banyak ditunggu-tunggu oleh komunitas Pi Network? Jadi Pi to Die adalah perayaan tengah tahun dari Pi Network yang diadakan setiap tanggal 28 Juni. Nah, tanggal ini merujuk pada konstan atau matematika Pi ya. Nah, ini bro ya, seperti ini dan kelipatannya. Oke, nah acara ini memberikan kesempatan bagi core team untuk menyoroti pembaruan dalam ekosistem, pertumbuhan jumlah pengguna, dan pencapaian dalam pengembangan infrastruktur. Selain itu, momen ini digunakan untuk membangkitkan semangat komunitas global yang kini telah mencapai lebih dari 40 juta user atau 40 juta partisipasi ya teman-teman ya. Nah, perkembangan paling signifikan menjelang Pi Today adalah tentang KYC-nya atau Know Your Customer, teman-teman ya. Pembaruan ini menghubungkan Pi Browser dengan aplikasi utama yaitu Pi. Meskipun di pembaruan ini masih banyak bug, masih banyak kendala ya. Nah, makna daripada Pi Today sendiri bagi Pi Network adalah di mana tahun ini datang pada saat yang krusial bagi Pi Network. Proyek ini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mewujudkan janji-janji dalam pengembangan ekosistem. Sejak peluncuran Open Mainnet, puluhan dApps, sistem domain, Pi, dan acara seperti PFest telah muncul ya. Pembaruan-pembaruan baru berpotensi mendorong tingkat pengguna lebih jauh. Keberhasilan peluncuran alat KYC akan membawa kelebihan banyak pengguna ke fase fungsional jaringan. Hal ini dapat memperbaiki distribusi validator dan meningkatkan pengujian terhadap berbagai aplikasi bro ya. Jadi memang Pi Today itu yang banyak ditunggu-tunggu atau yang menjadi harapan daripada komunitas Pi Network adalah tentang mungkin pembaruan tentang KYC ya, tapi yang sangat mendominasi adalah tentang peluncuran dApps-nya dan sama satu ya, yaitu mungkin listing di sentralisasi exchange ya, ada announcement itulah ya, seperti itu. Dan semoga saja bro kedua poin penting tersebut disampaikan di Pi Today gitu ya. Nah, rumor mengenai pencatatan token Pi di exchange besar seperti Binance semakin menguat menjelang apa acara ini. Hasil polling komunitas menunjukkan keyakinan kuat bahwa pencatatan baru akan terjadi. Jika benar terjadi, pencatatan di Binance dapat membawa likuiditas dan pembentukan harga price discovery. Namun perdagangan yang dilakukan terlalu dini tanpa migrasi penuh berisiko merupakan integrasi jaringan. Apa yang terjadi setelahnya? Nah, setelah tanggal 28 Juni, perhatian akan beralih pada beberapa banyak pengguna yang berhasil menyelesaikan proses KYC-nya, bro. Karena memang saat ini masih dalam tahap apa ya? Masih banyak bugnya lah ya, kata-kata komunitas yang ikut nambang itu ya, mereka udah KYC tapi belum ter-approval, ditinjau-tinjau aja dan susah untuk KYC dan sebagainya. Jadi masih banyak kendala di situ ya. Apakah harga Picoin akan terpengaruh? Nah, harga Picoin kan saat ini kan berada di kepala 5 gitu kan. Mengalami penurunan lebih dari 35% dalam satu minggu terakhir dan tekanan beli berada di titik terendah sepanjang sejarah. Jika Pi Today memicu peningkatan aktivitas dalam ekosistem, hal ini bisa mendorong kenaikan persepsi nilai pencatatan baru di exchange. Jika benar terjadi akan memperkenalkan proses price discover dan meningkatkan likuiditas. Semoga saja bro. Cuman saran dari saya nanti saat acara ini dimulai atau sebelum acara dimulai, harga Pi Network udah mulai recover, kalian bisa taking profit sekitar 20-30% dulu ya kan, untuk mengamankan ya setidaknya value yang kita dapat di harga yang udah mulai recover. Nanti semisal dia udah terjadi koreksi harga, udah terjadi sideways yang notabene cukup stabil, kalian bisa hantam lagi dari hasil penjualannya tadi gitu ya. Oke, jadi mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Pi Network. Semoga di bulan ini ada big newsnya. Tetap semangat dan salam